period and frequency restated of information dan external assurance. Nah ini penting 5 disclosure cover di antara itu semua. Nah ini ada catatan. Recent formation are not permitted for this disclosure. Nah ini adalah perintah section 1 ya, section 1 yang 5 itu ya, not permitted. Jadi yang lain termasuk yang sebelumnya kan misalnya pilihan ya statement, yang penting itu statementnya, tidak terus kemudian didiamin. Bagus apabila memang kemudian memanggil external assurance untuk melakukan assurance atau kemudian menggunakan expert judgment untuk mengungkapkan. Itu ya. Jadi ada 5 itu ya, organization detail dan seterusnya. Sekalipun sebenarnya organization detail di situ ada beberapa pertanyaan di dalam. Silakan bisa dicek di requirements ya, di requirements standar. Section 1. Kemudian berikutnya section 2 ini ada 3 disclosures. Organization activities, employees dan other workers. Ya kan? Terus kalau kemudian kita mau melakukan omitted, menghilangkan, tidak mengungkapkan itu kan dari aneh, gitu ya. Employees misalnya, employees saja kita nggak bisa mengungkapkan itu bagaimana unsur itu dilihat dari stakeholders. Nah, seperti itu. Sehingga penting sekali untuk sifatnya yang umum saja, kita banyak ada omission. Jadi keterlaluan lah kira-kira seperti itu. Makanya yang hadir di sini upaya bagaimana kita mendekatkan pada institusi itu. Kan? Saya yakin masing-masing yang hadir di sini kan sekalipun memang tidak diketahui oleh pimpinan, paling tidak memberikan laporan kepada pimpinan, ya kan? Karena kita sudah tersertifikasi, kita memiliki pengetahuan dibanding dengan yang lainnya. Sehingga wajar apabila kita membuat telaahan hasil dari keikutsertaan ini untuk disampaikan. Kalau belum punya, ayo kita punya. Kalau sudah punya dan kita bisa evaluasi, ayo kita perbaiki. Misalnya seperti itu. Sebenarnya commission itu bukan karena kita nggak mengungkapkan, tapi karena datanya itu nggak terima dengan baik. Dengan data bapak itu akhirnya dengan ada dia itu kan jadi perbaikan menyeluruh terkait. Ya, incomplete. Ya. Itu tujuan dari. Ya. Jadi tujuannya untuk kita awareness terhadap apa yang kita lakukan itu catatlah dengan baik kan begitu. Apa yang akan kita lakukan, buatlah perencanaan dengan baik kan begitu. Sebuah tata kelola yang baik. Ketidakadaan itu sebenarnya menandakan tata kelola organisasinya itu tidak baik. Untuk menjadi baik, kalau kebutuhan report itu untuk bisa cepat dilakukan. Nah, makanya mekanisme prosesnya apabila kemudian ada mekanisme yang sistemik ya bagus sekali. Makanya laporan keuangan yang dulu susah, sekarang kan jadi cepat. Dalam hari ini kita akan membuat laporan, misalnya posisi keuangan, ya bisa kita tahu karena sudah sistem. Nah, bagaimana laporan keberlanjutan? Ya upayanya masih perlu melakukan effort karena menyeluruh dari aspek. Ya, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya kan? Nah ini perlu ada awareness untuk mekanisme tata kelola. Apa yang dilakukan itu dicatat dan catatan itu bisa diakses, ya kan? Paling tidak accessible untuk pimpinan, ya kan? Ya, sebagai contoh pemakaian air, pemakaian air aja kita nggak bisa ketahui. Berarti ada yang sesuatu yang perlu diperbaiki sistemnya, seperti itu. Oke, employee sudah. Section 3 ini masih di general disclosure. General disclosure itu sifatnya memang umum, ya kan? Tidak khusus. Yang khusus itu yang ekonomi, ya, environment dan sosial. Itu yang 3 itu. Nah ini
ini yang umum. Yang umum itu kan ibaratnya ngapain? Yang sifatnya umum kok dirahasiakan. Nah, organization governance structure, yang struktur organisasi, ya kan? Terus kemudian juga information on the composition, role, collective knowledge, and highest governance body. Kan? Nanti highest governance body sejak apa? Kalau di HSDP di situ ada komisaris, ya, komisaris. Unsur-unsur itu perannya apa? Harusnya memang bisa kita ketahui, ya kan? Dan bisa kita ungkapkan. Kita nggak tahu seperti itu, nah itu berarti perlu diperbaiki sehingga tata kelolanya dia bisa dibaik. Remuneration, barangkali ini yang agak sensitif, ya. Remuneration policies and compensation ratios. Sekalipun sebenarnya mereka tidak meminta spesifik per individu. Direktur utama berapa gajinya? Misalnya, tetapi di situ sebenarnya remuneration policy kebijakannya bagaimana sih? Kemudian rasionya. Rasio bisa kita gambarkan seperti misalnya upaya apa itu namanya agregat untuk direksi, ya kan? Total dalam setahun ini terus kemudian dibanding dengan pengeluaran total seluruh ini ada berapa persen? Misalnya gitu. Ini adalah compensation ratio, kompensasi. Ya. Nah itu sekalipun sebenarnya di banyak pihak mereka perlu mendeklar, ya, perlu mendeklar. Ya kan? Ada pihak yang mereka tahan untuk tidak dideklar, ya kan? Ya itu polisinya masing-masing. Tapi yang penting bisa menjawab setiap unsur pertanyaan yang ada di dalam standar seperti itu. Tidak pun harus secara detail direktur utama ini panggil direktur 1, panggil direktur 2 dan seterusnya. Tidak mesti harus seperti itu, tapi agregat dan ada rasionalisasi. Baik, itu adalah section yang ketiga. Section yang keempat ini ada 7 disclosures tentang sustainability development strategy. Nah, ini untuk menandakan bahwa organisasi kita ini memiliki strategi untuk keberlanjutan. Bagaimana mereka endorsementnya, ya kan? Seringkali kalau kemudian organisasinya itu apa kata bawahan yang menyusun. Toh kemudian harus disampaikan ke atasan. Pak, kita belum punya sustainability strategi, sementara international standard ini kita diminta seperti ini, terus saya membuatkan seperti itu. Tolong Bapak baca. Oh sudah, ini bagus, ini setuju. Ini dijadikan strategi aja, itu bagus. Yang tadinya belum punya strategi sustainability, sekarang punya strategi sustainability. Kita yang membuat, yaitu anak buah. Tapi kalau itu dari atasan, ya kan, mereka ada awareness kaitannya dengan permintaan-permintaan dari luar negeri, ya kan, atas produk-produk kita itu, ya kan, mereka juga mengecek apakah memiliki sustainability report atau tidak, ya. Nah, biasanya mereka diminta pimpinan, karena pimpinan kan sering meeting ke luar negeri itu dia lihat, ini ada sustainability report, dan itu saya belum tahu ini apa ini, pulang dipanggil, ya, si direkturnya, para direktur, tuh cari dari 1.000 karyawan kita itu apakah ada yang paham tentang sustainability tidak? Nah mereka tahu. Oh ada ini Pak, siapa namanya Mas? Fatin. Ada itu Fatin yang tersertifikasi, panggil itu, suruh mengada. Berarti instruksinya langsung dari pimpinan untuk membuatkan strategi sustainability development. Nah, seperti itu. Sehingga ada mekanisme yang mereka diketahui oleh pimpinan. Tapi ada pimpinan yang tidak berorientasi yang ini, tapi dari bawah tidak apa-apa. Yang penting itu sampai ke atasan terus kemudian minta endorsement. Itu kemudian harus kita buatkan statement itu.
Kemudian policy, practices, and responsible business conduct termasuk di dalamnya. Dan di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kemudian kita jawab. Nah, itu menandakan mekanisme tata kelola itu hidup di dalam organisasi. Oke, berikutnya section yang kelima, stakeholders engagement practices. Nah, ini juga penting sekali karena seringkali keikutsertaan, keterlibatan stakeholders di dalam praktek itu minimalisir. Nah, dengan adanya ini, oh ternyata kita perlu itu, apalagi perusahaan-perusahaan yang private. Kalau udah pemerintah itu biasanya kan selalu ya ada engagement dengan para stakeholders. Nah ini, sehingga kita harus melaporkan. Perlu ada rapat dengan pimpinan untuk menunjukkan kita ini kurang adanya keterlibatan stakeholders. Karena di international requirement ada beberapa permintaan harus ada engagement. Misalnya seperti ini. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk perubahan tata kelola. Collective bargaining agreements. Nah, jadi ya serikat pekerja, kemudian juga union yang lain, organisasi di dalam perusahaan itu ya, agar mereka memiliki bargaining secara kolektif. Nah, ini ditiadakan atau memang di situ hidup untuk menjaga keseimbangan. Berarti kan bagus bila mana mereka memiliki kolektif bargaining. Oke. Jadi itu section yang kelima. Udah. Jadi kesemuanya itu disclosures itu ada 30. Ada 30. Nah, 30 itu memang macam-macam permintaan-permintaan harus kita disclose. Kemudian terkait dengan stakeholders engagement in practice, ya, ini approval dari GRI memberikan guidance ya untuk kita perlu mempertimbangkan ya, baik itu aspek frekuensi berapa sering, kemudian consideration pertimbangan-pertimbangan, metodenya, caranya, engagementnya, kemudian practical aspect. Ini kesemuanya bergantung bergantung pada type of business. Kalau type of businessnya misalnya engagementnya itu sangat intens itu dengan individu masyarakat yang memiliki produk, berarti metode bisa dipilih antara sebelah kanan. Nah, kalau ASBP stakeholdersnya itu siapa saja, kita bisa mendaftar. Ada external stakeholders siapa, internal stakeholders siapa, metodenya apa yang kita pakai, mana yang efisien bergantung kepada ketersediaan finansial. Di dalam proses pembuatan ini, ya kan? Siapa yang membuat laporan keberlanjutan itu? Kalau ini di pihak ketiga kan, pihak ketiganya juga harus menghitung ini. Misalnya, udah cukup ini 200 juta buat, misalnya. Ini nggak tahunya di situ perlu focus group discussion. Ya, ada perusahaannya banyak, tempatnya di hotel lagi, ya kan? Terus kemudian setiap yang hadir, stakeholders itu kita pertimbangan memberi uang saku, uang transport, ya habis kita, ya kan? Atau kemudian saya membuatnya adalah sekian ratus juta misalnya, tapi non ini engagement dengan stakeholders, biaya-biayanya itu dua itu nanti ya, misalnya seperti itu bergantung pada silakan kepiawaian kita jam terbang dengan perusahaan-perusahaan itu menghitung kaitannya, karena
focus group discussion, apalagi ada workshop, ya itu kan berbiaya. Jangankan begitu, survei aja perlu. Survei bisa interview, bisa kuesioner, ya bisa. Nah, ya teman-teman, kalau ini kan sudah terbiasa, tinggal kita memilih. Yang penting di dalam mekanisme kita melakukan evaluasi terhadap stakeholder engagement itu prudent, ya, dan reasonable, ya hasilnya atas kita memperoleh informasi mengenai engagement. Frekuensinya berapa sering, ya, organisasi itu melakukan engagement, ya. Kemudian konsideran yang lain, ya, termasuk practical aspect, type of stakeholders group, objective engagement dan seterusnya. Ini penting dilakukan dalam rangka untuk menghimpun informasi-informasi berkaitan dengan organisasi. Saya yakin begini, untuk organisasi-organisasi engagement itu keperluannya memang bermacam-macam. Ada organisasi aktivitasnya yang sangat sensitif. Ya. Kalau sensitif berarti engagementnya perlu ada lebih sering, terus kemudian juga meminta opini lebih intens, misalnya itu perlu sensitif. Jadi mekanisme engagement. Belum lagi kemarin itu kita ada apa itu? Kemarin itu saya ikut yang GRI standar for SNS. Ya, kebetulan. Ya, itu ya akan merilis, ya, untuk kebutuhan organisasi yang ada di Indonesia. Ya, khususnya di BUMD. Jangankan gitu, di Indonesia itu SPPG itu nanti kan banyak sekali. SPPG itu masuk kategori apa ya? Bisa dikategorikan menengah ya. MBG ya banyak. Itu kan namanya SPPG. Yang satu dapur itu kan ada status hukumnya. Ya. Jadi satuan pengelola apa itu ya? Gizi, bukan dapur itu. Dapur itu satu ini kan ada asetnya itu, ya, asetnya itu banyak itu, ya kan? Asetnya banyak, makanya tergolong menengah ini, ya kan? Satu ini menengah. Nah, SPPG itu kalau mempunyai laporan keberlanjutan ini kan luar biasa ya, ini, ya kan? Belum lagi tadi BUMD, ya kan? Belum lagi desa-desa, kebutuhan, belum lagi yang level kabupaten. Nah, misalnya begitu. Jadi tantangan ke depan kita yang memiliki sertifikasi itu untuk memberikan layanan terbuka luas. Ya. Tergantung yang kita untuk approaching, ya, di dalam proses penyusunan. Ya. Makanya tenaga akuntan sekarang itu banyak terserap habis karena satu SPPG minimum kan satu akuntan, satu ahli gizi sarjana, ya kan, dua itu kan. Nah, akuntan ini kan kebutuhan kita. Kemarin itu saya ditelepon dari Tuban, kebetulan dulu diberikan S3 lingkungan, telepon, Prof, buat saya dibantu mencarikan 6 akuntan. Dia memiliki 10 SPPG. Satu SPPG itu dia mengeluarkan dana non fixed asset, hanya reha, terus kebutuhan itu aja sekitar 2,5 miliar. Ya, satu dapur. Ya. Dia punya 10. Karena satu yayasan boleh 10. Yang sekarang ramai ada keracunan apa itu loh, ya kan? Ya, dia itu 10. Ya. Terus
membutuhkan 6 akuntan. Terus saya bilang itu di Tuban real 6 itu mau gaji berapa itu? SPPG itu langsung digaji oleh pemerintah melalui MBD, yaitu 5 juta, sama 5 juta pertama. Tetapi kalau dengan saya akan nambahin, paling tidak saya tambah itu 2 juta. Itu levelnya level kabupaten, bukan level Jakarta, level kabupaten. Nah, seperti itu. Jadi, aduh siapa ya aku yang ini kebutuhan itu. Belum lagi puskesmas. Kalau puskesmas itu sudah meningkat ke BLU, itu harus ada minimum 1 akuntan. Jadi akuntan ini sangat dibutuhkan sekali. Ya. Belum lagi pelaporan-pelaporan yang nantinya diperlukan, yaitu sistem report. Luar biasa ya. Baik, jadi itu apa itu yang terakhir ini? Oh ya, ini transisi. Ya, ini teman-teman ini penting ini juga, bahwa yang sebelah kanan itu adalah tahun 2016. Teman-teman yang memiliki pengetahuan sebelumnya adalah ini. Terus kemudian ini dilakukan konversi itu. Ini penting sekali biasanya untuk penelitian ulang. Adik-adik mengambil data, gathering data. Kan ada misalnya dosennya 5 tahun ke belakang, ya kan? 5 tahun ke belakang kan ada yang masih menggunakan standar 2016, sehingga mereka harus melakukan konversi dulu untuk dijadikan data kesamaan dengan tahun 2021. Ya, seperti itu. Nah, ini penting sekali untuk dilakukan itu, sehingga masing-masing itu nanti masing-masing kan bisa melihat, baca ya, bahwa disclosure standar 2016 keselarasannya dengan tahun 2021 itu ditunjukkan. Ya, ditunjukkan semuanya sampai dengan yang 230. Nah, ini 2018 ya. Evaluations of the performance of the highest governance ya. Terus kemudian sampai dengan berikutnya ya. Ini remunerasi policy ya kan. Remunerasi policy itu sama ya. Cuman membedakan code-nya. Kemudian proses menentukan remunerasi itu siapa? Suruh menjelaskan. Yang tadinya ada di 3637 dijadikan 120. Ya kan? Seperti itu. Terus sama dengan yang lainnya itu. Nah, khusus untuk embedding policy commitment yang tadinya tidak ada, nah itu dimunculkan untuk disclosure tahun 2024. Nah, itu berarti ada tambahan. Ya. Kemudian 26, 27, 28 untuk 27 itu penggabungan. Khususnya ini untuk complying with laws and regulations. Ya. Jadi non-compliant 307 sama 419. Yang 300 itu adalah environment, yang 400 itu adalah spesifik untuk modul society, itu dijadikan masuk di general disclosure. Nah, ini adalah pola perubahan yang dilakukan oleh GRI 2021. Terus kemudian paling akhir 29-30 ini pendekatan engagement stakeholders yang tadinya 40, 42 dan 43 itu direpresentasi di 229 dan paling akhir collective bargaining agreement tetap itu sebenarnya menjadi 230. Sehingga itulah pertimbangan yang terbaru dalam proses mentransformasi dari 2016 ke 2021. Ya. Nah, ini semua memberikan arti penting ya. Saya sering ke mahasiswa, kamu membuat itu tidak spesifik tapi khusus untuk general disclosure. Nah, gitu aja enggak. Mereka bisa selesai.
belajar untuk memahami general disclosure. Jadi ada tambahan pekerjaan grup. Ya, silakan mau desa, mau UMKM atau apa, tapi khusus untuk yang general disclosure. Gimana? Nah, mereka mencari informasi. Misalnya siapa yang 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30. Paling tidak mereka memahami lah aspek standar itu di dalam implementasinya untuk membuat pelaporan. Baik, jadi itu, dan ini adalah group discussion. Kita masih ada sekian waktu, barangkali bisa membaca, dan Pak Pinda nanti akan menunjukkan, karena ada berapa? 4. Ya, kan Dipisah. nanti 4 per grup 4 soal. Gitu. Oke, per grup ada berapa grup ini? 4 grup. Jadi Oh, nanti 4 jadi grup. 4 meja, Bapak Ibu yang ada di meja belakang nanti mohon maju ke depan. Jadi nanti 4 kita grup. hanya akan ada 4 grup untuk fokus grup discussion ini. Oke, Gitu ya. 4 grup. Hmm. Ayo, silakan. 4 grupnya ditentukan siapa?